Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herja Jaki dari kelas 12 TKRO 2. Di sini saya akan menjelaskan video tentang cara kerja kopling. Berikut ini. Sekarang kita pindah ke kopling yang sebenarnya. Bisa Anda lihat seperti inilah bentuk kopling pada mobil. Kalau kita bongkar, kita bakal menemukan 3 plat yang kita bahas sebelumnya. Pertama, flywheel. Flywheel adalah plat tebal yang terhubung dengan poros engkol. Fungsinya sebagai drive plate atau input dari putaran kopling. Lalu ada plat kopling. Komponen ini lebih tipis daripada flywheel, namun terdapat kampas di kedua permukaannya. Kampas kopling berfungsi sebagai pantalan supaya tidak terjadi selip ketika pertempelan dengan flywheel. Di bagian center, terdapat gerigi yang dikaitkan dengan poros transmisi. Jadi, fungsi plat kopling adalah sebagai driven plate atau output dari putaran kopling. Terakhir ada pressure plate. Plat ini bentuknya seperti piringan rem yang tebal. Fungsinya untuk menekan dan menahan plat kopling supaya menempel dengan kuat dengan flywheel. Lalu komponen tambahan lainnya ada pegas. Namun, pegas yang kita pakai di sini merupakan pegas diafragma. Pegas ini sama seperti pegas lainnya, hanya bentuknya saja seperti pada gambar, tapi sifatnya elastis seperti pegas koil. Kemudian ada cover kopling. Ini berfungsi sebagai dudukan pegas dan plat penekan. Cover ini dibaut ke flywheel, jadi flywheel beserta plat penekan selalu terkait. Dan terakhir, ada rilis bearing. Ini seperti lahar yang tugasnya menekan pegas diafragma. Bagaimana mekanisme pembebas kopling? Mekanismenya seperti pengungkit, jadi pegas diafragma berperan sebagai pengungkit elastis. Ketika ujung pegas ditekan, maka ujung lainnya akan mengungkit pressure plate sehingga bergerak ke arah yang berlawanan. Agar ini bisa terjadi, di dalam cover kopling terdapat pivot sebagai tumpuan ungkit dan retracting clip agar plat penekan dapat diungkit. Cara kerjanya, dalam posisi normal atau pedal kopling tidak ditekan, flywheel, plat kopling, dan plat penekan saling menempel sehingga putaran dari mesin bisa diteruskan ke transmisi.
Begitu kita injak pedal kopling, release bearing bergerak maju, dan pegas diafragma mengukit plat penekan. Akibatnya, plat penekan bergerak mundur dan plat kopling terpisah dengan flywheel, sehingga putaran mesin ke transmisi terputus. Ketika pedal kopling kita rilis, daya elastisitas pegas diafragma membuat plat penekan kembali menekan plat kopling sehingga ketika plat itu kembali saling menempel. Lalu, mekanisme pedal koplingnya seperti apa? Umumnya menggunakan sistem hidrolik, jadi pedal akan terhubung dengan master silinder. Master silinder mengubah gerakan pedal menjadi tekanan fluida. Tekanan fluida dialirkan ke silinder aktuator kopling untuk diubah kembali ke gerakan fisik. Gerakan pada silinder aktuator dihubungkan ke release fork. Release fork akan mendorong release bearing supaya bergerak maju. Begitulah kopling manual pada mobil bekerja. Nah, itu dia tadi video penjelasan tentang cara kerja kopling. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Demikian akhir penjelasan video tentang cara kerja kopling. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Permana. Perkenalkan, nama saya Yahya dari kelas 12 TKRO 2. Nama saya Muhammad Rifki, 12 TKRO 2. Di sini saya akan menjelaskan video tentang cara kerja kopling. Terima kasih atas perhatiannya. Gimana sih cara kerja kopling pada mobil? Kalau Anda pernah melihat video saya tentang kopling motor, sebenarnya prinsip kerjanya sama saja. Tapi ingat, hanya prinsip kerjanya yang sama, mekanismenya tetap beda. Oleh sebab itu, di video ini kita bakal babat habis semua tentang kopling manual pada mobil. Sekedar pengingat, kopling itu bekerja dengan prinsip gesekan. Jadi, misal saya punya dua plat. Plat A terhubung ke poros input, sementara plat B terhubung ke poros output. Kalau posisinya saling renggang seperti ini, maka plat B tidak ikut berputar. Tapi kalau saya tempelkan plat B ke plat A, maka plat B akan ikut berputar. Tapi pertanyaannya, bagaimana cara mengatur plat B supaya bisa nempel atau terlepas sesuai kehendak? Kita tambahkan satu plat lagi untuk menekan plat B, dan agar ketika plat tersebut nempel dengan kuat, kita tambahkan pegas. Jadi plat A, plat C, dan pegas itu menyatu, artinya sama-sama berputar. Sementara plat B yang tersambung ke poros output terpisah sendirian. Jadi kalau posisinya saling nempel seperti ini, putaran dari input nyambung ke output. Tapi kalau kita renggangkan plat C, plat B dan poros output berhenti berputar. Sekarang kita pindah ke kopling yang sebenarnya. Bisa Anda lihat seperti inilah bentuk kopling pada mobil. Kalau kita bongkar, kita bakal menemukan 3 plat yang kita bahas sebelumnya. Pertama, flywheel. Flywheel adalah plat tebal yang terhubung dengan poros engkol. Fungsinya sebagai drive plate atau input dari putaran kopling. Lalu ada plat kopling. Komponen ini lebih tipis daripada flywheel, namun terdapat kampas di kedua permukaannya. Kampas kopling berfungsi sebagai pantalan supaya tidak terjadi selip ketika pertempelan dengan flywheel. Di bagian center, terdapat gerigi yang dikaitkan dengan poros transmisi. Jadi, fungsi plat kopling adalah sebagai driven plate atau output dari putaran kopling. Terakhir ada pressure plate. Plat ini bentuknya seperti piringan rem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari 12 TKRO 02 Ingin menjelaskan cara kerja kopling. Pernahkah Anda bertanya-tanya apa yang terjadi di dalam mobil saat Anda menekan pedal kopling? Atau mengapa perlu menekan pedal kopling sebelum menggeser gigi mobil ke transmisi manual? Video ini akan memberikan jawaban logis kepada Anda atas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Di akhir video, kita juga akan memahami peran penting kopling pada awal tanjakan. Untuk memahami kebutuhan akan kopling, pertama mari kita pahami anatomi mobil mesin pembakaran dalam. Mesin pembakaran dalam memiliki band torsi yang sangat terbatas.
Dan karena alasan inilah, agar dapat secara efisien memvariasikan kecepatan roda penggerak, maka mobil mesin pembakaran dalam memerlukan sistem transmisi. Penggunaan transmisi ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa mesin bekerja dalam jangkauan RPM yang optimal, dan dengan mengganti gigi sesuai kondisi mengemudi, maka transmisi dapat membantu mengendalikan kecepatan roda penggerak. Mengubah gigi pada mobil transmisi manual bukanlah tugas yang mudah. Untuk melakukan perpindahan gigi yang mulus di transmisi manual, aliran tenaga mesin ke transmisi harus dihentikan. Namun, pasti tidak praktis mematikan mesin hanya untuk mengubah gigi. Maka digunakanlah kopling. Singkatnya, kopling adalah mekanisme untuk memutuskan aliran tenaga ke transmisi tanpa mematikan mesin. Mari kita cari tahu cara kerjanya. Bagian utama kopling terdiri dari piringan yang dilapisi dengan bahan gesekan tinggi di kedua sisi. Piringan kopling yang disederhanakan ditunjukkan di sini. Piringan ini terletak di roda gila atau flywheel. Jika tekanan eksternal menekan piringan kopling juga akan berputar bersama roda gila karena adanya gaya gesek. Poros input transmisi terhubung ke piringan. Jadi, bila gaya eksternal diaplikasikan pada piringan, tenaga mesin akan ditransmisikan ke sistem transmisi. Gaya eksternal ini dihasilkan oleh pelat tekanan, sistem pegas. Penutup sistem ini menempel erat pada roda gila. Jadi, pelat tekanan akan menekan piringan kopling gesek dan tenaga mesin akan ditransmisikan ke sistem transmisi. Tapi ini terjadi saat berkendara secara normal. Lantas, bagaimana pelepasan tenaga dilakukan dengan menggunakan kopling? Pegas jenis khusus dipasang dalam rakitan pelat bertekanan untuk tujuan pelepasan. Pegas ini dikenal sebagai pegas diafragma. Untuk lebih mengetahui tentang pegas diafragma ini, anggap saja gerakan pegas diafragma berada tetap di sekitar lingkaran. Dalam kasus ini, jika Anda menekan bagian tengah pegas seperti yang ditunjukkan, bagian luar harus bergerak ke arah yang berlawanan. Pegas diafragma berada di antara pelat tekanan dan penutup. Untuk lebih memahami konfigurasi ini, mari kita lihat bagian penampang rakitannya. Bagian luar pegas diafragma dihubungkan ke piringan tekanan. Ini berarti jika Anda menekan bagian dalam seperti ditunjukkan, piringan tekanan akan menjauhi piringan gesekan. Dengan demikian, aliran tenaga akan berhenti. Inilah yang terjadi saat Anda menekan pedal kopling. Sistem hidrolik memindahkan gerakan kopling ke bagian tengah pegas diafragma. Saat pegas diafragma ditekan, aliran tenaga dihentikan. Selama proses ini, Anda bisa melakukan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari 12 TKRO 2 ingin mempresentasikan tentang kerja kopling. Kalau Anda pernah melihat video saya tentang kopling motor, sebenarnya prinsip kerjanya sama saja. Tapi ingat, hanya prinsip kerjanya yang sama, mekanismenya tetap beda. Oleh sebab itu, di video ini kita bakal dapat habis semua tentang kopling manual pada mobil. Sekedar pengingat, kopling itu bekerja dengan prinsip gesekan. Jadi, misal saya punya dua plat. Plat A terhubung ke poros input, sementara plat B terhubung ke poros output. Kalau posisinya saling renggang seperti ini, maka plat B tidak ikut berputar. Tapi kalau saya tempelkan plat B ke plat A, maka plat B akan ikut berputar. Tapi pertanyaannya, bagaimana cara mengatur plat B supaya bisa nempel atau terlepas sesuai kehendak? Kita tambahkan satu plat lagi untuk menekan plat B, dan agar ketika plat tersebut nempel dengan kuat, kita tambahkan pegas. Jadi, plat A, plat C, dan pegas itu menyatu, artinya sama-sama berputar. Sementara plat B yang tersambung ke poros output terpisah sendirian. Jadi, kalau posisinya saling nempel seperti ini, putaran dari input nyambung ke output. Tapi kalau kita renggangkan plat C, plat B dan poros output berhenti berputar. Sekarang kita pindah ke kopling yang sebenarnya. Bisa Anda lihat seperti inilah bentuk kopling pada mobil. Kalau kita bongkar, kita bakal menemukan 3 plat yang kita bahas sebelumnya. Pertama, flywheel. Flywheel adalah plat tebal yang berhubung dengan poros engkol. Fungsinya sebagai drive plate atau input dari putaran kopling. Lalu ada plat kopling. Komponen ini lebih tipis daripada flywheel, namun terdapat kampas di kedua permukaannya. Kampas kopling berfungsi sebagai pantalan supaya tidak terjadi slip ketika pertempelan dengan flywheel. Di bagian center, terdapat gerigi yang dikaitkan dengan poros transmisi. Jadi, fungsi plat kopling adalah sebagai driven plate atau output dari putaran kopling. Terakhir ada pressure plate. Plat ini bentuknya seperti piringan rem yang tebal.
Fungsinya untuk menekan dan menahan plat kopling supaya menempel dengan kuat dengan flywheel. Lalu komponen tambahan lainnya ada pegas, namun Perawan